Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mengenal apa itu klasifikasi, maka langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari ciri-ciri makhluk hidup. Di alam semesta ini, banyak sekali beragam jenis makhluk hidup. Untuk memudahkan pengamatan, maka dibuatlah klasifikasi makhluk hidup. Berhubung kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, maka langkah baiknya kita mengenal dulu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar tumbuhan dan batu. Tentunya kalian pasti tahu kalau tumbuhan makhluk hidup, sedangkan batu bukan makhluk hidup. Apa saja perbedaannya? Ciri yang pertama yaitu bergerak. Bergerak ditandai dengan berpindah posisi baik sebagian anggota tubuh atau seluruh anggota tubuh. Coba kamu bandingkan antara batu dan tanaman. Batu tidak bisa bergerak kalau tidak ada pengaruh dari luar, misalnya angin besar, hujan, atau kita sendiri yang menggerakkannya. Sedangkan tanaman, kalau kamu amati ternyata tanaman bergerak loh. Misalnya, akar selalu bergerak mendekati sumber air atau pertumbuhan tanaman akan membelok ke arah cahaya. Nah, itu bagian dari gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ciri yang kedua makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi. Untuk bertahan hidup, contohnya tumbuhan membutuhkan air dan karbon dioksida untuk berfotosintesis guna menghasilkan makanan. Sedangkan batu, apakah butuh nutrisi? Tentu tidak. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Jika 5 menit tidak bernafas, rasanya sesak dan lemas. Kenapa demikian? Karena oksigen ini berperan sebagai pengoksidasi zat makanan guna menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi, percuma saja jika kita makan tapi tidak bernafas. Nah, sedangkan batu tentunya tidak bernapas. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Kamu tumbuh dan berkembang dari awalnya bayi, sekarang menjadi remaja. Tentu hal ini diiringi dengan pendewasaan dan perubahan pola pikir. Begitupun dengan tumbuhan, mengalami tumbuh dan berkembang, yang awalnya biji selalu berkecambah dan jadilah pohon yang besar. Kalau batu, ya betul, tidak tumbuh dan berkembang. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu bedanya antara tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh dapat diukur secara kuantitatif atau dinyatakan dalam bentuk angka karena mudah diamati. Misalnya mengukur tinggi tanaman 10 cm. Sedangkan berkembang tidak bisa diukur karena bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan perubahan sosial menjadi lebih dewasa dan sempurna. Misalnya pada tanaman dilihat dari munculnya daun, bunga, dan buah. Perbedaan ciri yang kelima yaitu bereproduksi. Makhluk hidup dapat beradaptasi dengan tujuan mempertahankan keturunannya, baik dengan cara bertelur, melahirkan, tunas, ataupun membelah diri, seperti yang dilakukan oleh bakteri. Sedangkan batu, pernahkah kamu mendengar batu beranak? Tentu tidak ya. Ketika jumlahnya 1, ya tetap 1. Tidak akan bertambah lagi, kecuali kita pecahkan batunya menjadi beberapa bagian. Dan ukurannya lebih kecil, maka itu lebih banyak ya, bukan bereproduksi. Nah, selanjutnya yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Misal kamu sebagai manusia, ketika kamu berada di luar ruangan yang mataharinya sedang terik-teriknya, maka tubuhmu akan menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat.
Ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contoh pada tumbuhan putri malu. Tentu kamu pasti pernah dong iseng-iseng menyentuh, jika disentuh daunnya maka akan mengatuk, ya tidak? Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat buangan atau disebut juga ekskresi. Kalau pada manusia dan hewan, contohnya mengeluarkan karbon dioksida hasil pernapasan. Misalnya, bernapas menghirup oksigen. Nah, zat yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida ya. Kemudian keringat di saat suhu tubuh udara panas. Kemudian pada tumbuhan, zat pembuangannya adalah karbon dioksida ketika respirasi dan oksigen ketika fotosintesis. Apakah batu mengeluarkan zat buangan? Enggak dong, maka dari itu batu bukan termasuk makhluk hidup. Oke, itu saja pembahasan kali ini mengenai konsep ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Thanks for watching.